Sebenarnya untuk bisa lulus 7 semester itu pertama-tama yang harus ditanamkan Maksimalkan mungkin di perkuliahan. Nah, saya mau bertanya terkait dengan penting nggak sih kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten saya Muhammad dari Siregar dengan konten bisa bincang-bincang santai, di mana saya telah mendatangkan teman diskusi dengan Mbak Nur Rizkiah Muhlas, di mana mbaknya ini berasal dari Tidor, Maluku Utara ya Mbak. Nah, mbaknya ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, di mana telah lulus 7 semester. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan meminta tips bagaimana sih lulus 7 semester itu. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Baris yang sudah mau mengundang saya untuk memberikan tips dan trik lulus 7 semester. Sebenarnya hanya sekedar informasi saja, Mas Baris ini juga lulus 7 semester kebetulan kemarin sama-sama dengan saya. Namun karena saya diminta untuk menjadi narasumber, maka saya akan memberikan tips dan trik bagaimana sih kita bisa lulus 7 semester versi diri saya sendiri. Dan mungkin video ini akan kita tujukan bagi mahasiswa baru yang masih membutuhkan cara-cara untuk bagaimana menjalani kehidupan di kampus dan bagaimana cara supaya bisa lulus 7 semester. Sebenarnya untuk bisa lulus 7 semester itu pertama-tama yang harus ditanamkan dalam diri adalah niat kita untuk lulus 7 semester. Karena kalau tidak ada niat dalam diri kita untuk lulus 7 semester, mungkin ketika kita berangkat kuliah kita akan leha-leha ya sekedar menggugurkan kewajiban, bisa mengisi absensi dan lain-lain, tapi kita tidak punya target untuk lulus 7 semester. Jadi yang pertama adalah niat untuk lulus 7 semester. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu skala prioritas kita seperti apa. Karena bagi saya pribadi yang merantau jauh dari Provinsi Maluku Utara ke Malang, saya pada saat itu ingat bahwa ketika saya menginjakan kaki di Malang, saya punya cita-cita yang harus saya capai. Ada impian orang tua saya yang harus saya wujudkan. Jadi pada saat itu saya benar-benar tahu saya harus apa di Malang. Dan khusus kepada orang-orang yang tidak hanya ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu alias mahasiswa kuliah pulang, tapi aktif di berbagai kegiatan organisasi, misalnya di lembaga LSO, juga harus pandai-pandai untuk memanage waktu. Kenapa? Karena sering sekali terjadi ketika kita masih berada dalam bangku perkuliahan dan kemudian ada jadwal kuliah bentrok dengan jadwal organisasi, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Nah, pada saat itu kalau saya pribadi, saya tahu skala prioritas saya itu apa. Ketika saya tahu, ada bentrok nih antara jadwal organisasi saya dan juga jadwal perkuliahan saya, maka pada saat itu saya ingat prioritas saya adalah untuk kuliah, maka saya kuliah terlebih dahulu. Ketika proses perkuliahan telah selesai, maka pada saat itu saya akan meluangkan waktu saya untuk mengikuti kegiatan organisasi. Apalagi pada saat ini mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwa kuliah bisa diganti, tapi untuk jadwal organisasi saya ini nggak bisa diganti. Itu juga dibenarkan, tapi ingat juga kalau kuliah itu satu waktu atau beberapa waktu yang kita tidak manfaatkan seoptimal mungkin, itu juga bisa merugikan kita di masa yang akan datang. Kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Ya, pasti itu ada Kak Lilin. Jadi seperti apa yang telah disebutkan tadi, kan ada yang namanya niat untuk lulus 7 semester. Nah, berarti niat ini secara nggak langsung telah ditanam ketika mahasiswa itu menyandang mahasiswa baru ya Kak. Jadi mulai semester 1, jadi dia berusaha untuk memaksimalkan mungkin di perkuliahan. Nah, saya mau bertanya terkait dengan penting nggak sih kita mencapai nilai yang optimal untuk anggaplah semester 1, semester 2. Ya. Kalau saya pribadi ya, untuk mencapai nilai yang optimal, saya rasa optimal ini dalam taraf yang seperti apa? Karena kalau bilang optimal, taraf optimal seseorang tuh berbeda-beda. Mungkin menurut kamu, menurut masnya, taraf optimal saya adalah harus mendapatkan nilai A. Tapi menurut saya optimalnya saya adalah B+ mungkin. Tapi kalau dalam hal ini saya maknai adalah nilai A ya. Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan nilai A, menurut hemat saya, yang paling terpenting dalam menuntut ilmu adalah bagaimana ilmu itu terserap oleh kita. Terlepas dari nilainya A, B+, atau yang lainnya, yang paling penting adalah ilmu itu terserap oleh kita dan ilmu itu bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau pertanyaannya adalah penting atau tidak dinisbikan, tidak bisa dimunafikan bahwa mahasiswa itu benar-benar butuh nilai. Apalagi untuk mahasiswa yang ingin lulus 7 semester atau 3,5 tahun, itu benar-benar harus mendapatkan nilai minimal B atau B+. Jangan C, karena itu akan sangat mempengaruhi IP kalian dan juga IPK kalian. Sementara kalau
di kampus saya sendiri atau mungkin di berbagai kampus ada yang namanya sistem kredit semester. Nah, sistem kredit semester itu untuk mencapai SKS maksimal dan juga bisa kontrak mata kuliah yang berada di semester atas harus ada nilai atau standar nilai yang dilewati. Misalnya kalau di kampus saya adalah 3,50. Nah, kalau misalnya lewat dari 3,50 baru kita bisa kontrak mata kuliah yang lewat yang lebih dari SKS maksimal. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau ditanya penting atau tidak mendapatkan nilai optimal, sangat penting untuk mendapatkan nilai optimal karena nilai itu akan mendukung kita untuk lulus 3,5 semester. Ya. Jadi kenapa saya menanyakan dengan hal tersebut karena kan dari pengalaman juga ini ya Kak. Ya. Karena secara nggak langsung nilai yang kita dapat itu untuk semisal semester 1 itu apa semester 2 saya lupa, anggaplah semester 2 gitu nah. Kan biasanya untuk kita mendapat SKS agar bisa diambil penuh yaitu 24, kadang kan ada nilai minimalnya, IP minimal itu Kak. Jadi kan biasanya secara nggak langsung ya kita harus semaksimal mungkin kayak gitu Kak. Ya kalau menurut saya pribadi sih kalau dibilang harus semaksimal mungkin itu semua tergantung dari bagaimana kamu belajar. Kalau memang niat kamu itu benar-benar untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, ya pasti kamu akan belajar semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik pada saat kamu belajar. Dan saya percaya bahwa proses itu selalu berbanding lurus dengan hasil. Kalau misalnya kalian itu benar-benar dalam prosesnya itu lurus, maka pada saat hasilnya kalian tidak akan dikecewakan. Tapi ketika hasilnya itu tidak berbanding lurus dengan proses, maka yang harus dilakukan adalah tingkatkan usahanya kalian. Lebih seperti itu sih. Nah, pertanyaan kedua ya Kak. Ya. Terkait dengan tadi itu membahas skala prioritas. Nah, di mana tadi itu menyinggung terkait dengan impian dan juga impian awal saat kita mau berangkat kuliah lah, mau mencari ilmu lah gitu ya Kak. Nah, kadang teman-teman itu kan terlena ke organisasi Kak. Sebenarnya satu sisi memang penting organisasi itu, tapi kuliah merupakan prioritas utama. Nah, terkadang tapi Kak, teman-teman itu bahasa sekarangnya itu gini apa? Menuhankan organisasi. Itu menurut pandangan Kakak seperti apa Kak? Kalau menurut pandangan saya ya, memang ada polarisasi antara mahasiswa, ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa yang organisatoris. Tapi alangkah baiknya atau idealnya itu mahasiswa mampu untuk membagi waktu antar keduanya. Makanya tadi saya bilang kalau ada niatnya lulus 3,5 tahun atau 7 semester, kemudian itu dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara belajar, dengan cara mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, ya pasti saya rasa untuk urusan manajemen waktu tidak menjadi masalah. Tapi beda lagi ketika yang jadi prioritasnya adalah organisasi mereka, dengan lantas mereka menyampingkan urusan perkuliahan mereka, ya mungkin dalam niatnya mereka itu tidak ingin lulus 3,5 tahun. Jadi langsung saja ya Kak. Jadi sebenarnya terkait dengan organisasi dengan kuliah itu posisinya itu harus imbang atau ada yang berat sebelah Kak? Menurut pandangan Kakak? Itu kalau menurut pandangan saya ya, itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalnya kita berada dalam posisi saya masih bisa organisasi dan juga bisa kuliah, mungkin pada saat itu berimbang. Tapi ketika kita dihadapkan dengan satu ujian yang tidak ada susulan, kemudian ada kegiatan organisasi, saya rasa di situ kita harus lebih memprioritaskan perkuliahannya kita. Kalau saya pribadi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada juga ini Pak, Kak. Kakak tingkat itu ada yang sharing lah itu. Sebenarnya organisasi tidak akan menghambat kita lulus 7 semester sebenarnya, tetapi dengan konsekuensi kita tidak bisa memanage waktu. Bagaimana kita, ya betul kata Kak Ririn tadi, menempatkan antara kuliah dengan organisasi. Jadi harus imbang dan jangan lupa impian kita awal untuk berkuliah itu maunya apa. Nah, mau tanya sekalian ya Kak, boleh ya Kak, terkait dengan skripsi boleh bahas sedikit lah Kak. Boleh. Untuk permasalahan itu kemarin bahas apa ya Kak? Judulnya gitu Kak. Kalau judul saya kemarin saya mengangkat judul penerapan konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu normatif atau yuridis Kak jatuhnya? Kalau saya yuridis bukan, normatif atau sosiologis penelitian saya. Penelitian saya penelitian normatif, yuridis normatif. Yuridis normatif. Ya.
Ya kayaknya nanti untuk terkait dengan skripsi lebih tepatnya ada konten lanjutan ya teman-teman. Mungkin bisa disapa dulu Kak, subscriber saya. Semuanya jangan lupa ya ditonton, di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk yang terakhir kalinya Kak, closing statement Closing statement. atau pesan-pesan untuk teman-teman maba nantinya itu Kak, biar bagaimana mereka lulus 7 semester. Bagi lulus 7 semester, yang pertama adalah tanamkan dalam niat, patrikan di dalam hati kalian bahwa kalian benar-benar ingin lulus 7 semester. Kemudian, niat tanpa usaha itu bagai menuangkan air dalam gelas tertutup. Oleh karena demikian, ketika kalian sudah memiliki niat dalam hati kalian imbangi dengan usaha yang tentunya menunjang kalian untuk mendapatkan ilmu di proses perkuliahan, sehingga ilmu tersebut bermanfaat untuk kalian juga orang lain. Dan tentunya ketika proses yang kalian lalui itu benar, maka hasilnya akan berimbang sesuai dengan usaha yang kalian lakukan. Intinya adalah ketika kita masih berada dalam lingkaran perjuangan, menyerah itu tidak layak serakah. Yang harus serakah pada saat kita sedang berjuang adalah semangatnya kita. So do the best in your life and let God do the next. Mantap sekali Kak, itu pesannya. Jadi itu kiranya saja teman-teman. Mungkin terkait dengan mungkin ada pertanyaan atau minta konten selain tips lulus 7 semester, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Itu saja kiranya dari kami. Apabila ada salah kata, salah dari tindakan juga, saya dan juga Mbak Ririn mohon maaf sebesar-besarnya. Silahkan teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Insya Allah bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you for watching.